Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini tertarik untuk bikin video lagi setelah sekian lama karena ada satu isu yang dibicarakan oleh YouTubers dan itu tidak dibicarakan oleh akun sosial media yang lain. Jadi menarik gitu karena sesama YouTubers saya juga ingin menyampaikan opini saya karena dari sekian banyak akun yang sudah merespon itu tidak ada yang menyampaikan unek-unek dari saya gitu. Tidak ada yang sesuai, jadi saya ingin ikut nimbrung. Awal mulanya begini, ada fenomena di YouTube di mana ada artis-artis TV, banyak artis TV bikin akun di YouTube, kemudian bikin video, bikin konten dan ya viral kemana-mana gitu. Yang dipermasalahkan ada beberapa poin, tapi setidaknya yang paling utama itu gini. Cara yang dilakukan oleh akun-akun artis TV ini itu tidak biasa gitu. Bahasa saya begitu, tidak biasa. Mungkin orang yang lain akan bilang tidak etis, tidak baik gitu. Mungkin seperti itu. Tidak biasa karena mereka melakukan giveaway atau memberikan hadiah kepada orang-orang agar subscribernya naik gitu. Supaya subscribernya tuh cepat naik. Ini nggak biasa gitu. Meskipun sebenarnya sih dulu pernah dilakukan oleh beberapa akun dulu gitu. Tapi sekarang yang artis-artis ini memang agak ketara sih ya, mungkin karena duitnya banyak. Selain itu konten mereka tuh sebenarnya seragam gitu. Tidak konsep, mungkin tidak memikirkan apa skenario dan seterusnya, ya asal-asalan gitu. Sebagian orang berpikir seperti itu karena misal ada artis A bikin prank, itu semua bikin prank. Yang lain-lain itu ikut-ikutan. Misal artis B bikin mobil sport atau beli gitu atau review, yang lain ikut-ikutan. Kemudian yang banyak juga dilakukan adalah gerebek rumah gitu. Itu hampir semua artis tuh melakukan itu. Saling gerebek lah. Yang si A gerebek B, B gerebek A gitu terus. Pokoknya kontennya mereka ini yang penting dapat konten lah. Gitu. Nah, ini memang terlihat tanpa konsep atau ya sekedar hahaha gitu. No meaning. Sementara akun YouTubers yang lain yang sudah lebih dulu ada di YouTube itu bikin video dengan konsep, dengan pemikiran yang panjang atau proses editing yang lama gitu. Nah, tapi kemudian YouTube itu memberikan keistimewaan. Ini kata mereka ya. Jadi memberikan keistimewaan kepada artis-artis TV ini. Jadi sudahlah kontennya biasa-biasa saja, random banget gitu. Tapi mereka sering trending dan didukung oleh algoritma YouTube yang membuat konten-konten ini berada di video-video rekomendasi user. Jadi cepat terlihat itu sama user. Viewernya naik ya trending lah. Kira-kira seperti itu. Nah, keistimewaan yang seperti ini tidak didapatkan oleh YouTubers non-artis yang bikin konten benar-benar mereka pikirkan betul-betul materinya gitu. Mereka nggak dapat algoritma yang sebagus si akun artis ini. Ya mungkin karena juga viewernya nggak besar-besar banget atau kalah sama mereka gitu. Karena ini kan persaingan sistem kan. Dalam sistem itu ya berlaku sama. Tidak bisa akun artis itu dikecualikan terus kemudian akun non artis didahulukan, ya nggak bisa. Sistem itu berlaku sama gitu. Nah, kecemburuan sosial atau perdebatan semacam ini tidak terjadi di platform sosial media yang lain. Mungkin banyak yang tidak paham atau tidak menyadari bahwa YouTube ini adalah akun sosial media. Sama derajatnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Bedanya hanya di konten dan caranya. Kalau di Facebook itu kita bisa tulis artikel, di YouTube tidak bisa. Tapi
di Facebook dan Instagram bisa juga share gambar atau video gitu. Sementara di YouTube ini hanya fokus kepada video. Itu saja mungkin perbedaan secara konten gitu. Nah, tapi kan di di Instagram itu tidak pernah terjadi perdebatan kayak gini gitu. Misal ada Syahrini bikin akun, terus seminggu setelahnya followernya jadi 1 juta, kita tuh nggak protes tuh gitu, biasa-biasa saja. Terus misalkan Syahrini bikin konten atau artis-artis yang lain kan banyak ya, bangun tidur foto selfie tanpa editan, terus fotonya ya gitu sembarangan, tapi yang like ratusan ribu, yang komen ribuan. Atau ada video anjing yang ya biasa aja sebenarnya gitu, itu yang komen juga banyak gitu. Tapi tidak pernah terjadi perdebatan antara sesama pengguna Instagram atau Facebook yang lain-lain. Itu perdebatan kayak gini, ngapain lu, artis TV ngapain bikin akun di sini gitu. Tidak pernah ada terjadi perdebatan seperti itu. Nah, setelah saya coba analisa gitu, emang gak ada kerjaan banget sih. Kenapa hanya ada di YouTube perdebatan seperti ini? Kenapa tidak di akun sosial media yang lain? Saya lihat-lihat karena sistem di YouTube itu yang paling mendasar adalah YouTube punya sistem iklan dan membayar usernya. Di platform sosial media yang lain tidak ada. Di Facebook ada, tapi hanya berlaku kepada fanpage dengan konten video. Tapi akun-akun pribadi nggak bisa. Di Instagram nggak ada. Mungkin orang bisa mendapatkan uang dari Instagram dengan mengiklankan suatu produk. Tapi ini bukan dari Instagramnya gitu, tapi dari pihak ketiga gitu. Nah, kalau YouTube ini memang dari YouTube-nya sistem iklan ini memang dari YouTube gitu. Itu yang tidak ada di sosial media yang lain. Saya melihat nampaknya ini yang menjadi kunci permasalahan kenapa kemudian terjadi kecemburuan sosial dan perdebatan artis TV masuk YouTube. Saya kayaknya masalah-masalah uang juga ujungnya gitu. Tapi itu opini saya, bisa salah, bisa benar, ya silahkan ditanyakan kepada orang yang mempermasalahkan. Tapi saya ada satu juga catatan, pengalaman gitu. Ketika akun-akun di YouTube ini membuat konten artikel SeaWorld. Jadi buat teman-teman yang belum tahu SeaWorld, kami itu produknya artikel. Tidak ada akun YouTube. Ini baru aja nih, baru bikin dan baru belajar. Nah, orang-orang lebih dulu bikin narasi, jadi artikel itu dibaca, terus dikasih visual, masuk ke YouTube. Dapat uang mereka ini. Dulu tuh akunnya tuh sekitar 10 belasan lah. Sekarang udah 30-an, 50-an akun mungkin yang melakukan itu. Karena semakin banyaknya akun yang melakukan itu, jadi viewersnya terpecah gitu. Kemudian terjadilah perdebatan kayak gini. Mas, itu sekarang akun tambah banyak, tolong dilaporkan. Kira-kira begitulah keluhan mereka. Tapi saya juga paham bahwa ya gimana, ini kan terbuka untuk umum gitu. Semua orang bisa melakukan. Hanya saja kalau teman-teman channel yang mengambil konten di SeaWorld itu memang harus membayar fee agar bisa mendukung operasional kami gitu, atau penulis-penulis kami. Itu pengalaman satu. Yang pengalaman kedua, saya menjadi tahu, saya tahu, mungkin teman-teman nggak tahu gitu. Alasan kenapa kemudian ada YouTubers yang protes ini. Karena saya tahu harapan mereka adalah YouTube ini merespon. Karena setahu saya YouTube ini sangat sensitif dan responsif terhadap isu-isu yang ada di internal mereka gitu. Tidak seperti sosial media yang lain. Kembali ke soal channel-channel yang mengambil konten SeaWorld, itu dulunya itu sangat sering trending, merajai trending. Jadi viewernya tuh bisa jutaan lah.
hanya dengan membaca artikel dan memberikan visualnya. Nah, fenomena ini kemudian direspon oleh banyak YouTubers akun dengan follower besar memprotes ini gitu. Memprotes akun-akun yang mengambil narasi keyword dan dibacakan dan diberikan visual. Setelah protes itu, akun-akun yang dulu sering trending itu sekarang udah nggak pernah trending. Jadi mau berapapun video yang dihasilkan dari narasi keyword itu tidak pernah trending di YouTube. Jadi kayaknya sistemnya tuh dibuat pengecualian gitu. Nah, YouTubers yang memprotes terkait artis TV yang bikin akun YouTube dan bikin konten di sini, nampaknya ingin itu terjadi lagi karena belajar dari pengalaman YouTube ini bisa kok membuat kebijakan yang seperti itu. Misalkan nanti dibuat pengecualian kepada artis-artis, ya entahlah gimana YouTube bisa, itu terserah YouTube gitu. Ya saya pikir itu sih yang harus dipahami teman-teman mungkin. Karena kita tahu maksudnya, jangan sampai kita berpikir bahwa itu tidak ada gunanya karena saya tahu akun-akun yang protes itu sudah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan sebagai tambahan mungkin kalaupun nanti YouTube tidak bereaksi gitu, karena konten artis itu juga bagus-bagus sih, maksudnya secara visual mereka itu ya bagus gitu, cuma memang seragam dan acak-acakan. Mungkin juga bagi YouTubers lama yang sudah merasa bertahun-tahun di YouTube, itu juga perlu menyadari mungkin ya, sebagai jalan keluar nih, menyadari bahwa artis-artis yang bikin akun YouTube sekarang itu juga menjalani proses yang mungkin lebih lama dari teman-teman YouTubers di sini. Artis-artis ini untuk sampai di titik ini gitu, bukan dari kemarin terus sekarang jadi seperti ini, enggak. Mereka menjalani proses juga yang bertahun-tahun. Mulai dari casting, mulai dari main film, main iklan, bintang model. Ada yang cuma main 1 detik, 2 detik. Kemudian sekarang jadi aktor utama, bintang utama. Ya itu mereka melalui proses yang panjang juga, bertahun-tahun juga tuh. Nah, jangan sampai proses-proses ini tidak kita akui gitu, sehingga seolah-olah artis itu datang terus tiba-tiba menguasai. Jangan dipikir mereka ini tidak punya sejarah juga gitu. Jadi akui saja. Jadi tidak perlu, kalau kemudian Facebook tidak merespon ya, jadi tidak perlu perdebatan ini diperpanjang lagi. Kita akui saja bahwa memang artis punya banyak keistimewaan dan memang begitulah kenyataannya. Ya mau gimana lagi, kayak ini kan sama kayak orang kaya sama orang miskin bikin usaha, terus yang sukses tiba-tiba si orang kaya. Ya karena memang modalnya besar gitu loh. Artis juga sama, mungkin mereka ngasih giveaway, ya mereka punya modal gimana. Tapi ya mungkin opini saya ini menyinggung beberapa orang, saya mohon maaf, tidak ada memang beginilah saya dan teman-teman penulis, bicara apa adanya, jujur, dan setelah menyampaikan saya merasa lega gitu karena sudah bisa menyalurkan undang-undang. Sekian, terima kasih buat yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.